Baik, selamat untuk kita semua. Saya akan mempresentasikan uh, ujian tengah semester mata kuliah Botani Tumbuhan Tinggi. Sebelum itu saya akan memperkenalkan nama saya. Nama saya Kermandus Florianto Banu, NPM 33190037, semester 4A. Saya akan mulai materinya. Materinya tentang identifikasi tumbuhan tingkat tinggi Anergamae di kampus Insiu. Tumbuhan tingkat tinggi ini merupakan golongan tumbuhan yang memiliki biji yang berkembang biak secara sekual. Tumbuhan ini juga dikenal sebagai tumbuhan spermatopita. Dalam bahasa Yunani sperma dikenal sebagai tumbuhan spermatopita. Biji pita dan piton itu adalah tumbuhan, dan embrio pita Psychongloma dalam bahasa Yunani itu embrio itu adalah embrio atau lembaga, pitonnya itu adalah tumbuhan, sipon itu adalah pipa, bulu, dan gameting atau bagian kawin. Di sini biji pada tumbuhan ini berasal dari bakal biji analog dengan makroskop point di dalam yang dihasilkan dari makrospora yang akan berkembang menjadi makrospora thallium dengan archegonium serta sel telurnya. Tumbuhan tingkat tinggi ini tergolong dalam tumbuhan yang tingkat perkembangannya itu filogenetik tertinggi karena memiliki biji. Secara autogenetik, biji pada tumbuhan ini menjadi alat reproduksi generatif karena proses terjadinya didahului oleh peristiwa seksual. Embrio pada tumbuhan biji ini bersifat bipolar dan dipolar. Tidak hanya kutub batang yang tumbuh dan berkembang membentuk batang, cabang, dan daun, tetapi kutub akarnya pun tumbuh dan berkembang membentuk sistem perakaran. Di sini divisi tumbuhan biji ini secara klasik dapat dibedakan dalam dua subdivisi, yaitu tumbuhan biji terbuka dan tumbuhan biji tertutup. Lalu faktor biokologi itu secara umum terbagi atas dua, yakni faktor abiotik dan faktor biotik. Faktor-faktor lingkungan, faktor biotik itu adalah lingkungan yang bersifat non biologi seperti suhu udara, kelembapan udara, intensitas cahaya, tanah, dan kondisi fisik lingkungan lainnya. Sementara itu faktor biotiknya itu berhubungan dengan keadaan hidup tumbuhan tersebut yang terdiri dari perubahan morfologi, fenologi, fisiologi maupun molekulnya sebagai respon adaptasi. Identifikasi tumbuhan ini dilakukan dengan pengamatan karakter morfologi tumbuhan yang meliputi ciri-ciri khusus pada setiap kelas dan famili maupun genus. Klasifikasi tumbuhan tersebut itu meliputi daun, batang, bunga, serta buah. Lalu berikutnya itu secara keseluruhan itu terdapat keanekaragaman tumbuhan tingkat tinggi di areal kampus 2 Insu. Adanya keanekaragaman ini disebabkan oleh faktor kemampuan tumbuhan untuk tumbuh dan berkembang dengan baik yang didukung oleh faktor abiotik, lingkungan, dan faktor biotik seperti polinasi, perkembangan hewan pemakan buah. Berdasarkan data yang ditemukan, maka dapat kita ketahui bahwa sejumlah famili tumbuhan tingkat tinggi ini ditemukan di kampus Insu berpotensi terhadap pemanfaatannya dalam berbagai aspek seperti aspek ekonomi, ekologi, dan kesehatan. Hal ini juga dapat mendorong agar dapat dibudidaya tumbuhan tersebut dengan lebih mengamuni agar tercipta wawasan etnotani dan konservasi tumbuhan tingkat tinggi secara signifikan, terutama tumbuhan yang berpotensi lokal daerah. Budidaya tumbuhan ini juga berimplikasi terhadap perkembangan wawasan lingkungan yang arsih dan hasil yang diperoleh dari tumbuhan tersebut dapat dimanfaatkan untuk mendukung proses pelajaran botani dan meningkatkan taraf kehidupan.
Sekian dan terima kasih. Mungkin itu saja hasil presentasi saya tentang botani tumbuhan.